Jumpa lagi bersama Cocok Pidal ya Mok. Kita akan meneruskan cerita si Jong Seok untuk merubah kehidupannya. Langsung saja, ada lalat di bunga kuncup dan cerat cerit cerut. Di part kemarin kita diperlihatkan oleh si Jong Seok yang menarik tangan Jae dengan kencang dan mereka berdua pun pergi. Jae deg-degan berkata, "Jong Seok, mau kemana kita?" Si Jong sambil jalan cepat menjawab, "Tak akan ada masalah, ikuti saja aku, kita hampir sampai." Lalu mereka sampai dan Jae terkejut berkata, Ini..." Ternyata mereka berhenti di depan toko. Entah toko apa itu, Mo. Aku juga gak tahu karena tulisannya gak bisa dibaca, Momo. Hadeh, pokoknya itu tempat arcade, mungkin game yang menantang kali, Mo. Dan di sana Jung berkata, "Bagaimana menurutmu? Ini adalah arcade. Ya, mungkin ini adalah pertama kalinya kau kemari. Kutu buku terlihat itu adalah tempat untuk meninju dengan skor nilai tertentu ya, Mo." Lalu Jung berkata, "Lihat aku," sambil si Jung akan memukul itu dan jebret, terlihat di sana skor tertinggi telah diungguli oleh skor dari tinju si Jung tadi. Jung berkata, "Apa kau lihat itu, bajigur?" Sedangkan semua teman yang di belakangnya terkejut akan pukulan si Jung yang keras itu tadi. Dan dia dapat high score hanya dengan sekali pukul. Sedangkan di sisi Jae, ia kagum dan tepuk tangan. Lalu Jung berkata, "Apa kau melihatnya sekarang? Sekarang giliranmu." Jae bengong berkata, Aku tidak tahu bagaimana caranya." Lalu Jung emosi gemes pada Jae sambil memegang kepala Jae itu, dan Jung berkata, "Ya Tuhan, berhentilah bilang tidak bisa dan semacamnya, langsung saja lakukan." Jae berkata ketakutan, Aku akan lakukan." Di depan alat itu Jae akan mencoba memukul, tapi lo lihat kan, Mo, gimana itu posenya. Aduh, si Jung berkata, kau benar-benar tidak pandai apapun." Lalu Jung memegang kedua tangan Jae dari belakang dan berkata, "Rentangkan kakimu selebar bahu, pegang pergelangan tanganmu dengan tangan lainnya agar kau tidak melukainya. Lalu perbaiki pandanganmu lurus ke depan, putar pinggungmu ke arah kau meninju seperti aku tadi. Apa kau mengerti?" Sambil Jung menyenggol sesuatu dan Jae terkejut karena itu. Lalu Jae bergumam, terlalu dekat." Dan Jung bertanya, "Apa kau mengatakan sesuatu?" Lalu Jae ancang-ancang akan memukul. Dan Jung berkata lagi, "Sekarang apa kau sudah membayangkan wajah orang yang ingin kau pukul? Bagus, sekarang pukul sekeras yang kau bisa." Dan cepluk, Jae memukul alat itu. Lalu ia terdiam terkejut berpikir, Ini jauh lebih keras dari yang aku duga." Sedangkan di belakang si Jung berkata, "Bagaimana? Bukankah rasanya beban di pundakmu menghilang? Bukankah stresmu menghilang?" Lalu Jae menjawab, Iya." Lalu Jung mempraktekkan memukul berkata, "Aku datang kemari setiap aku merasa bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diatasi dengan pukulan. Setelah itu aku merasa sedikit lebih baik." Lalu Jung terdiam dan berkata, "Hei kau, apa kau ini benar-benar bodoh?" Jae kaget dengan omongan Jung itu. Lalu Jung berkata, "Kau ingin hidup sesuai keinginanmu, bukan? Meskipun kau dibully, apa itu benar-benar sesuatu yang harus kau katakan? Sebaiknya kau katakan semuanya. Singkirkan semua bebanmu. Jika kau menyukainya, maka katakanlah. Jika tidak, lalu katakan itu pada mereka. Tidak, kau mengalami waktu yang sulit karena apapun yang terjadi, kau selalu menerimanya." Jae berkata, Maaf, tapi..." Lalu Jung berkata, Sialan, iya, aku tahu bahwa aku telah melakukan banyak hal padamu sampai sekarang. Sekarang aku melakukan semua ini karena aku menyesal." Lalu Jung mengacungkan jari kelingkingnya ke arah Jae. Jung berkata, "Aku mengatakannya padamu kemarin kan? Aku akan membantumu lepas dari pembulian dengan segala cara yang memungkinkan. Meskipun aku mati, aku tetap akan menjaga janji itu. Jadi langsung katakan padaku apapun yang mengganggumu, mengerti?" Lalu Jung dan Jae berjanji dengan bilang oke dengan kelingking kedua mereka yang berdekatan. Dan terlihat langit sudah senja. Di sana Jung berkata, "Ngomong-ngomong, siapa yang kau bayangkan saat memukul? Sejujurnya itu pasti aku, bukan?" Lalu Jae salting ketakutan menjawab, Tidak, bukan kau." Lalu mereka berdua pulang. Dan di belakang Jung dan Jae itu terlihat seseorang yang bergumam, "Hahaha, oh Jong Seok, bajingan tidak berguna itu. Dia terlihat sedikit aneh.
ternyata itu adalah Kang Yonggi. Dan ia berpikir, tapi pasti inilah rasanya. Akhirnya adalah kesempatan yang sempurna untuk mengakhiri bajingan arogan itu. Dan terlihat di pagi harinya, gedung sekolahan yang sudah jam pelajaran. Di sana Jahe termenung membayangkan janji Jung padanya. Lalu ia memandang jari kelingkingnya itu, dan tiba-tiba ia terkejut oleh tangan yang menggebrak mejanya. Jahe berkata, "Oh Jung Seok." Tapi ternyata itu adalah Yonggi, dan ia berkata, "Oh maaf, aku bukanlah Oh Jung Seok." Jahe terkejut oleh Kang Yonggi itu. Jahe bertanya, Siapa kau?" Yonggi menjawab, "Aku senior baik hati yang akan jadi penyelamatmu." Jahe berkata, Apa maksudmu?" Lalu Yonggi tangannya melambai berkata, Jangan cemas, opa ini sudah mengetahui semuanya. Oh Jung Seok sudah membulimu sejak kelas 1 kan? Bekas luka yang ada di tanganmu itu juga karenanya bukan?" Jahe di sana terkejut berpikir, bagaimana dia bisa tahu? Lalu Yonggi merangkul si gundul berkata, "Sialan Jung Seok, dia benar-benar buruk. Bukankah kau juga berpikir begitu?" Si gundul takut menjawab, Iya, dia benar-benar bajingan sialan." Lalu Yonggi menatap Jahe sambil berkata, "Tapi jangan cemas, karena itulah senior ini turun tangan langsung untuk membantumu. Kau hanya perlu pergi ke ruangan guru dan mengatakan satu hal, bahwa Jung Seok telah melukai dengan sangat parah dan bahkan membuat orang lain membulimu. Dan tentu saja kau juga perlu menunjukkan bekas luka yang ada di tanganmu itu." Lalu Yonggi merangkul juga teman si gundul itu sambil Yonggi berkata, "Kami akan mengikutimu ke sana dan bahkan juga akan menjadi saksinya. Lalu bajingan itu pasti akan dikeluarkan dari sekolah ini. Bagaimanapun juga dia sudah berada dalam pengawasan Pak Kepala Sekolah karena semua masalah yang sudah dia perbuat. Jika kau melakukan hal itu, maka akan kupastikan kehidupanmu berjalan dengan lancar selama 2 tahun ke depan. Kau tahu siapa aku bukan? Jika aku mengatakan sesuatu, maka semua bajingan yang membulimu pasti akan ketakutan olehku." Lalu Jahe menjawab, Memang benar dia seperti itu sebelumnya, tapi dia sudah berbeda sekarang. Sekarang dia membantuku dan dia bahkan juga bilang akan mengurus para pembuli itu." Yonggi berkata, "Kau sangat naif. Kau masih belum mengerti bukan? Bajingan sialan itu sudah menyadari hal ini, bahwa kau mengatakan sesuatu, dia pasti akan dikeluarkan dari sekolah. Meskipun dia sangat kacau, tapi dia masih ingin lulus dari SMA. Karena itulah dia berakting seperti itu padamu dan para bajingan lainnya. Kau tahu itu?" Jahe terdiam lalu berkata, "Ya, aku memang naif dan bodoh. Mungkin aku salah paham dengan niatnya." Lalu wajah puas Yonggi terlihat dan berkata, "Bagus, dia terpancing." Lalu Jahe berkata, "Namun tetap saja dia adalah teman pertama yang berjanji untuk membantuku. Jadi meskipun itu adalah sebuah kebohongan, aku akan tetap ingin mempercayainya." Yonggi terdiam dan tersenyum marah berkata, "Benarkah?" Lalu ia menarik baju Jahe hingga Jahe ketakutan. Yonggi berkata, "Sial, aku sudah bersikap baik padamu. Gadis sialan, apa kau tidak mengerti apa maksudku? Kau hanya perlu melakukan apa yang kukatakan padamu. Apa kau ingin aku menghancurkan sisa kehidupanmu di sekolah? Hah?" Jahe di sana makin gemetar ketakutan. Yonggi berkata, "Gadis sialan, nampaknya kau bertingkah seperti ini karena kau percaya bahwa Jung Seok akan melindungimu. Tapi apa kau pikir aku tidak mengetahui hal itu? Aku sudah mengurus semuanya." Jahe terkejut berkata. Yonggi berkata, "Dia pasti sudah sekarat karena dia sudah dihabisi dalam perjalanan ke sekolah. Tidak peduli apapun yang terjadi, Jung Seok pasti sudah berakhir hari ini." Sedangkan di sisi lainnya terlihat banyak siswa yang sedang berdiri sambil membawa pentung dan kayu. Jahe di sana gemetar ketakutan berkata, "Tidak, Jung Seok." Dan Yonggi memegang Jahe berkata, "Jadi lakukan apa yang kukatakan padamu." Tapi tiba-tiba dari pintu kelas terlihat Jung sedang membuka pintu itu dengan keras. Lalu Yonggi terkejut melihat si Jung itu, dan terlihat muka si Jung sudah sangat bonyok juga. Yonggi ketakutan dan Jahe menangis sedikit lega karena Jung Seok tidak apa-apa. Dan terlihat si Jung emosi berkata, "Kang Yonggi." Lalu kita dibawa flashback. Seseorang siswa akan memukul Jung dengan pentungan, tapi siswa itu malah kena tendangan dari si Jung itu sampai siswa itu terjatuh. Jung berkata, Ini konyol, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Sudah kubilang sebaiknya kalian jangan menggangguku karena aku tidak berniat melakukan apapun pada kalian." Lalu Jung menginjak dada siswa itu sambil berkata, "Tapi
kalian malah mengejarku pagi-pagi begini tanpa sebuah alasan dan tiba-tiba saja langsung memukul. Apa otak kalian rusak senior? Atau apakah Yonggi bajingan itu menyuruh kalian melakukan ini? Tapi siswa itu malah tertawa dan berkata, sialan, kau pikir kau benar-benar pintar bukan bajingan, kau tamat. Lalu Jung berkata, omong kosong macam apa itu? Siswa itu pun berkata, semua sudah selesai, kau bajingan yang berjalan seolah-olah semuanya adalah milikmu, kau dan gadis sialan penyendiri itu. Lalu Jung terkejut dan ia memegang baju siswa itu sambil Jung emosi berkata, bajingan sialan, tidak bisakah kau bicara dengan benar, gadis penyendiri? Siswa itu menjawab, gadis sialan yang selalu berjalan bersamamu. Jung menoleh ke atas sambil berkata, oh Sim Jae. Lalu tiba-tiba dari belakang datang lagi para siswa yang akan mengajarnya itu. Jung marah berkata, bajingan itu nyala sialan, akan kubunuh kalian semua. Sambil ia membawa tongkat baseball di tangannya dan akan berbaku hantam lagi. Lalu terlihat di ruangan kelas, di sana terdengar suara yang berisik dan ternyata di sana siswa dihajar juga dengan brutal oleh si Jung sampai tangan siswa itu patah. Jung di setiap tempat di sekolah itu selalu diburu oleh anak buah Kang Yonggi. Tiba-tiba dari belakang seseorang memukul kepala Jung dengan kayu berkata, matilah kau sialan, bagus ini bekerja. Dia pun tersenyum, tapi tiba-tiba kepala siswa itu dipegang oleh si Jung. Lalu kepala siswa itu didengkul dengan keras oleh Jung. Sedangkan para senior lainnya yang akan menyerang Jung, tapi mereka kelihatan ketakutan berkata, oh orang gila, monster sialan. Tapi teman yang satunya pun berkata, sial, jangan takut, hajar dia hanyalah anak tahun kedua. Terlihat di sana Jung sudah babak belur akibat perkelahian yang tidak terhitung dengan mereka, dan di depannya terlihat mereka mencoba menyerang dengan secara bersamaan dan Jung di sana semakin marah. Jung berteriak, sudah aku bilang kalian menyingkirlah, bajingan sialan. Lalu jebret. Mereka semua tepar di lantai oleh pukulan Jung tadi. Dan lalu Jung menuju ke arah kelasnya dan Jung membuka pintu tadi. Ia terkejut melihat Jae yang dicengking oleh Yonggi. Lalu Jung berlari ke arah Yonggi, tapi anak buahnya mencoba menghalangi dan jebret. Mereka berdua tepar karena pukulan dari si Jung itu. Tapi tiba-tiba Jung menoleh berkata, Kang Yonggi, dan Jung terkejut karena ia diseruduk oleh Kang Yonggi hingga terjatuh di lantai. Di sana Jae berteriak khawatir pada si Jung. Yonggi berkata, bajingan arogan, beraninya kau melayangkan pukulanmu pada senior. Lalu Yonggi akan menginjak berkata, kau pikir semuanya ini hanyalah permainan menyenangkan? Di saat kau tidak mengetahui tempatmu, beraninya kau bertingkah seperti itu. Siapa kau? Mati kau hari ini, oh Jong Seok. Sambil ia menginjak si Jung di lantai itu dan si Jung melindungi kepalanya hingga kesakitan di sana. Yonggi berkata lagi, kau pikir aku akan membiarkan sampah sepertimu mengambil alih semuanya? Hari ini kau benar-benar. Tapi tiba-tiba tubuh Yonggi dirangkul oleh Jae sambil berkata, hentikan, aku akan melakukan apapun yang kau katakan senior, kumohon. Lalu Jae malah kena tampar oleh Yonggi itu hingga terjatuh kesakitan dan terdengar suara Jung berteriak, Kang Yonggi. Lalu Yonggi terkejut melotot matanya. Tiba-tiba si Jung mengarahkan pukulan ke arah Yonggi. Yonggi berpikir, aku harus menahannya, dan jebret. Yonggi berpikir lagi, dia terlalu cepat. Lalu Yonggi terkena pukulan Jung sampai melayang dan jatuh di lantai. Para anak buah Yonggi bengong terkejut berkata, Yonggi, tidak mungkin, senior Yonggi kalah. Lalu Jung dihampiri oleh Jae berkata, Jung Seok, apa kau baik-baik saja? Maafkan aku, ini semua karena aku. Lalu Jung berpikir, maaf lagi. Lalu tiba-tiba mereka terkejut mendengar suara yang keras, dengar baik-baik bajingan sialan. Ternyata itu adalah Jung yang berbicara. Bajingan manapun yang berani menyentuh bahkan hanya rambut Jae, aku pasti akan membunuh kalian. Semua bajingan yang mengganggunya tanpa alasan dan bahkan yang membulinya tanpa diketahui, jika kalian menyentuhnya lagi. Lalu tiba-tiba terdengar suara, apa-apaan ini? Tiba-tiba terlihat Pak Kepala Sekolah di depan pintu. Jung dan lainnya terkejut atas kedatangan kepala sekolah itu. Lalu Pak Kepala Sekolah berkata marah, oh Jong Seok, dasar bajingan,
Kau menyebabkan semua kekacauan ini lagi dalam waktu yang singkat. Kau dikeluarkan sekarang. Lalu bersambung, Mok.